Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak kelas 4 yang berbahagia, pada pagi hari ini kita ketemu kembali dalam pembelajaran SKI pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kenikmatan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa belajar bersama dengan keadaan sehat walafiat. Anak-anak kelas 4, pada pertemuan kali ini, pada pertemuan yang ketiga, kita akan membahas tentang ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketabahan para sahabat dalam berdakwah ini yang saya kutip hanya beberapa sahabat, yaitu ada 5. Yang pertama, ketabahan Khadijah binti Khuwailid. Ini adalah istri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ketabahan Abu Bakar As-Siddiq. Ini sahabat. Yang ketiga, ketabahan keluarga Sumayyah. Yang keempat, ketabahan Arqam bin Abil Arqam. Yang kelima, ketabahan Bilal bin Rabah. Jadi ini kita bahas satu persatu anak-anak. Silahkan kalian membuka buku SKI, buku paket. Ini ada pada mulai halaman 11, 12. Halaman 11 dan halaman 12. Silahkan dibuka di buku SKI, di buku paket pada halaman 11 dan 12. Kita lanjut. Yang pertama, ketabahan Khadijah binti Khuwailid. Beliau ini adalah istri Nabi Muhammad SAW yang selalu mendukung dakwah beliau. Khadijah selalu mendukung dakwah Nabi dengan harta benda, jiwa, dan raga. Banyak harta bendanya yang digunakan untuk kepentingan dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Khadijah banyak menghadapi ancaman dan cacian dari kaum kafir Quraisy. Mereka menyuruh Khadijah agar mau membujuk Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya, namun bujukan itu ditolak. Jadi sumbangsih Khadijah dalam dakwah Islamiyah ini adalah mendermakan harta bendanya, jiwa dan raganya untuk digunakan kepentingan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa Khadijah itu adalah saudagar yang kaya raya. Sebelum menikah dengan Nabi, beliau adalah seorang pedagang yang kaya raya, sehingga harta bendanya itu luar biasa banyak dan itu digunakan untuk kepentingan dakwah Islamiyah oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama adalah ketabahan Khadijah binti Khuwailid, ini sudah kita bahas. Kita lanjut pada yang kedua. Kedua yaitu ketabahan Abu Bakar. Abu Bakar adalah salah satu sahabat yang selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW. Bahkan sering pergi ke masjid bersama-sama untuk menunaikan ibadah sholat dan menyeru untuk memeluk agama Islam kepada kaum kafir Quraisy. Pada suatu hari, Abu Bakar meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menyeru kepada kaum kafir Quraisy supaya mereka insaf dan mengikuti seruan Allah Subhanahu wa taala dan utusannya. Setelah mendapatkan izin, Abu Bakar lalu berdiri di tengah-tengah masjid dan berkhutbah dengan suara lantang, berseru kepada kaum kafir Quraisy supaya mengikuti seruan Allah Subhanahu wa taala dan utusannya Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Bakar itu adalah seorang sahabat yang sangat setia, anak-anak.
sahabat yang paling setia di antara sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau ini adalah seorang yang rendah hati, seorang yang bijaksana, seorang yang selalu membenarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketabahannya adalah beliau selalu mendampingi Nabi Muhammad dalam berdakwah baik suka maupun duka. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketabahan keluarga Sumayyah. Bagaimana perasaanmu ketika melihat orang yang disiksa di bawah sinar matahari? Menurut kalian gimana seandainya ada orang yang disiksa di bawah terik matahari ketika siang hari? Ketika siang hari ada orang yang disiksa, itu bagaimana menurut kalian? Jelas merasa sedih, merasa iba, merasa ingin menolong ya, biasanya begitu. Karena apa? Karena kita sebagai sesama manusia mempunyai empati yang muncul di dalam diri kita ketika kita melihat sesuatu yang sekiranya tidak semena-mena kepada sesama manusia. Itulah salah satu siksaan yang dialami oleh sahabat Nabi Muhammad SAW Sumayyah, yaitu disiksa di bawah sinar matahari di siang hari. Yang bernama Yasir. Yasir adalah suami dari Sumayyah. Mereka sekeluarga disiksa oleh majikannya yang bernama Abu Jahal. Masih ingat nggih anak-anak, Abu Jahal itu siapa? Adalah pamannya Nabi Muhammad SAW. Mereka diikat, kemudian diseret dan dijemur di panas matahari beralaskan pasir yang dibakar. Kita bisa membayangkan kalau pasir yang dibakar itu panasnya luar biasa. Oke, kita lanjut anak-anak pada yang keempat, ketabahan Arqam bin Abil Arqam. Arqam bin Abil Arqam adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang kuat iman dan pendiriannya. Ini dibuktikan dengan rumah tempat tinggalnya menjadi pusat dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada waktu dakwah secara sembunyi-sembunyi melalui pusat dakwah di rumahnya, bertambahlah pengikut dakwah Nabi Muhammad SAW. Arqam bin Abil Arqam sering mendapat ancaman dan bujukan dari kaum kafir Quraisy agar meninggalkan ajaran Islam. Tetapi Arqam bin Abil Arqam tetap tabah dan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Bahkan ikut hijrah ke Madinah meninggalkan rumah dan harta bendanya yang berlimpah. Jadi ini adalah sahabat Arqam bin Abil Arqam ini adalah orang yang juga setia kepada Nabi Muhammad, bahkan rela rumahnya digunakan sebagai pusat dakwah Islamiyah pada waktu dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Yang kelima, ketabahan Bilal bin Rabah. Ketika kalian mendengar nama Bilal bin Rabah, apa yang kalian ingat anak-anak? Ini adalah seorang muazin, seorang yang suaranya merdu sekali. Semasa Nabi, Bilal ini selalu adzan dan iqomah, adzan seruan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bilal bin Rabah adalah seorang hamba sahaya. Hamba sahaya itu adalah seorang budak yang berasal dari Abyssinia. Itu mana? Itu adalah Ethiopia. Kalian kalau mendengar orang Afrika yang terkenal adalah seorang yang berkulit hitam, yang berkulit gelap. Dia dibeli oleh Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kaum kafir Quraisy dan penantang dakwah Islamiyah. Bilal bin Rabah merasa tertarik untuk mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah mengikuti Nabi dalam dakwah, dia menyatakan diri sebagai seorang Muslim dengan menyebut apa? 2 kalimat syahadat. Umayyah bin Khalaf sangat marah mendengar berita itu. Dia menyiksa dan memaksa
Lalu memaksa Bilal bin Rabah agar kembali kepada kepercayaan menyembah berhala. Bilal dicambuk berkali-kali, bekas luka cambukan merata di tubuhnya. Dia menahan sakit sambil berucap Ahad, Ahad, Ahad. Ahad itu artinya Esa, Esa, Esa atau satu, satu, satu. Jadi Ahad ini diambil dari kata Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Esa atau satu. Umayyah lalu menjemur Bilal di panas terik matahari, kemudian di atas perutnya diletakkan batu besar. Ya Allah, oh ya kayak gitu ya siksaannya anak-anak. Akan tetapi siksaan itu tidak sedikit pun mampu mempengaruhi akidah yang diyakininya. Ketika penyiksaan itu berlangsung, Bilal dengan tegas menyatakan pendiriannya dan dengan suara terputus-putus mengucap lagi kata-kata Ahad, Ahad, Ahad. Jadi itu anak-anak sudah kita bahas 5 ketabahan sahabat Nabi pada pertemuan yang ketiga ini. Selanjutnya kalian adalah tugas kalian ini. Ini silahkan diganti nanti di buku kalian seperti ini, nggih. Nomor nama ketabahan. 1. Khadijah radhiyallahu an ketabahannya apa? Yang kedua Abu Bakar As-Siddiq ketabahannya apa? Yang ketiga keluarga Sumayyah ketabahannya apa? Yang keempat Arqam bin Abil Arqam ketabahannya apa? Dan yang kelima Bilal bin Rabah ketabahannya apa? Silakan ditulis di sini masing-masing ketabahannya. Setelah itu difoto, oke, hasil karya kalian difoto dikirim ke nomor saya. Saya kira itu anak-anak pertemuan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat barokah fidini wa dunya wal akhirah dan menjadi ilmu yang barokah manfaat fidini wa dunya wal akhirah. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.